Selamat pagi partner. Mau sharing sedikit pengalaman buat teman-teman user JetX 25R tahun 2026. Jadi ya kebingungan untuk pasang stop lamp Respro JetX 25R yang RGB. Saya punya sedikit tips dan trik nih. Jadi kalau tutorial cara pasangnya mungkin sudah banyak di video kali ini. Yang sering menjadi permasalahan teman-teman semua kan terhadap si ininya ya, si lampu sennya. Jadi nggak perlu lagi bahas tentang bagaimana cara kita pasang si stop lampnya, akan tetapi kita bahas sedikit tentang dunia perkabelannya. Nah, di sini saya menemukan tips yang lebih paten ketimbang kita harus copot stop lamp soket stop lamp bawaannya. Nah, di sini disediain kan dua kabel yang langsung ke lampu sen si Respronya ini. Nah, ini untuk kedua lampu sen ini menandakan untuk kiri dan kanan. Nah, yang jadi pertanyaan itu menyambungkan kabel ini ke wiring bawaannya. Nah, kebetulan saya punya barang rekomendasi nih teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, saya punya soket yang hampir mirip dengan bawaan orinya, walaupun memang ini tidak plug and play ya, karena memang dari judulnya aja ini udah berbeda. Jadi saran saya sih teman-teman cari, daripada teman-teman potong bawaannya di toko spare part bengkel terdekat teman-teman pasti banyak sih yang jual. Ini namanya soket injektor indikator untuk motor Honda Beat atau Scoopy lah, pokoknya buat Matic Honda nih ada banyak jual. Satunya kalau di tempat saya sekarang tinggal tuh harganya 10.000. Jadi teman-teman cuma tinggal beli dua untuk kiri dan kanan. Nah, dia kan ada dua lampu nih, ada dua kabel. Sedangkan di sini cuma satu. Jadi yang dipakai cuman kabel yang selain daripada masa. Kebetulan kata memang ini desainnya atau kayak gimana, cuman saya lupa nih posisinya. Jadi kan kalau secara aturan harusnya masa yang hitam. Nah, tapi di sini karena bawaan dari Kawasaki itu kalau misalnya dibedah, ini masanya ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan pokoknya kalau posisinya seperti ini, nah kalau lebih jelasnya seperti ini kita anggap aja ini dia di atas ya. Nah, dia masanya itu ada di sebelah kiri sini guys. Nah, sedangkan yang perlu kita sambungkan itu ada di sebelah kanan. Nah, di gambar ini kabelnya yang sebelah kanan warnanya hitam. Nah, tinggal ya udah kita pakai sambung kabel yang misalnya ini hijau masuk ke hitam, nanti di sini dia nyolok ke selain daripada kabel dari masanya. Begitu juga di sebelah kanannya guys. Nah, ini lumayan lah bagus daripada kalian harus potong kabel bawaan dari stop lamp lamanya. Sayang sekali kan. Ini juga kuat sih, ini kuat juga nih, rekomendasi. Nah, pada saat penyambungannya juga agar terlihat rapi, disarankan buat teman-teman pakai ada apa ya, solatif yang bulat tinggal bakar. Nah, ini jauh lebih baik daripada kita pakai solatif yang di roll itu ya guys. Nah, ini kurang lebih kayak gini penampakannya ya. Kalau fungsinya
udah pasti nyala guys, udah pasti nyala. Bentar, udah pasti nyala. Ini kita colok dulu. Motornya sudah nyala. Ini ketika lagi mode standby, lalu kita masuk hajat dulu ya. Hajat berfungsi normal, kita matikan hajat. Sen kirinya juga normal, sen kanannya juga normal. Jadi untuk pemasangan yang kebingungan pemasangan lampu stop lamp dari Restro yang RGB ini setelah saya riset adalah metode yang baik daripada kita harus harus copot atau potong kabel dari stop lamp yang bawaannya lampu sen bawaannya, kan sayang ya. Nah, di video ini juga saya mau share juga sebagian buat teman-teman user JetX. Mungkin ada yang pernah mengalami kondisi dimana ketika teman-teman sudah ganti knalpot yang aftermarket, pasti ngalamin tuh ada permasalahan di kabel O2 nya ya, kabel sensor O2 nya, yang mana kan kalau desainnya si aftermarket ini dia kabel oksigennya agak di sebelah belakang gini ya guys. Nah, sedangkan kalau yang original bawaannya Kawasaki itu dia posisinya agak di depan sini. Nah, yang mengakibatkan kalau misalnya kita ganti ke aftermarket, jadi ada nih kabel yang ini, kalau teman-teman bisa lihat dia selalu posisinya itu fittingnya udah pas banget di area sini. Nah, tapi karena kita ganti aftermarket, jadi harus ada spare tambahan lah buat kabelnya agar bisa agar tidak tidak nempel ke bodi lah. Jadi case nya itu biasanya kalau yang sudah ganti ini kabelnya tuh seliwiran ke sini nih guys, ngelewatin sini agar ya ngelewatin sini nempel ke cover mesin ini, terus lalu nyambung ke sini kan. Nah, itu tuh memang nggak langsung terlihat ya efeknya. Aku lupa matiin lampu. Nggak terlihat efeknya, tapi yang namanya kabel ketemu mesin panas, takutnya hal yang buruk terjadi daripada kayak gitu. Teman-teman, aku ada saran nih. Jadi sekarang sudah ada jual kabel extensionnya. Nah, kalau dibuka cover ini tuh kelihatan nih ada kabel extension yang memang dia cocok dengan kabel bawaannya. Jadi disambung dari sini nyambung ke yang soket bawaannya, ke tempat yang sensornya. Jadi kelihatannya udah sesuai dengan yang pabrikannya, dia nggak akan muncul di sini lah pokoknya, intinya gitu. Aduh, aku minta maaf ya guys, ini buat video ini tanpa ada skrip, jadi apapun yang bisa saya share saya ceritakan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk pembelian kabelnya ini juga teman-teman tinggal searching aja socket extension untuk sensor O2 di Kawasaki ZX 25R, dan pilih yang sebelum membeli pilih varian yang new, karena pasti ada something yang berbeda lah. Kalau ternyata teman-teman punya motor yang nik lama atau yang terbaru, yang kebetulan punya saya ini tahun 2026, jadi nanti tinggal chat sama penjualnya. Kata pencariannya itu tadi ya, kabel extension untuk sensor O2 di Kawasaki ZX 25R. Itu berguna banget guys. Jadi nanti kabel kalian nggak akan melintang kayak gini lagi ya. Kayaknya itu juga berlaku untuk seluruh seluruh knalpot, walaupun itu brandnya yang brand ternama. Jadi gitu guys,
dari video ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman user JetX semuanya. Semoga sehat walafiat dan ditambahkan selalu dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan bisa upgrade motor ke motor yang paling diinginkan. Bye bye.